Anak-anak, masih ingatkah kamu apa itu karangan atau teks non-fiksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Alkusnania Channel bersama Bu Juleka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dan ciri karangan non-fiksi. Apa itu karangan non-fiksi? Teks non-fiksi atau karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal-hal yang benar-benar terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Karangan non-fiksi merupakan tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata, contohnya laporan, makalah, serta tulisan ilmiah lainnya. Sedangkan kebalikan dari karangan non-fiksi adalah karangan fiksi, yaitu cerita khayalan atau fantasi. Contohnya seperti cerita Harry Potter, Minion, Cinderella, dan lain-lain. Karangan non-fiksi memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah 1. Berita, yaitu sebuah laporan mengenai suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu. Yang kedua adalah fitur, yaitu artikel yang di dalam pembuatannya bertujuan untuk memberi kesenangan pada pembaca. Contohnya misalnya review HP terbaru. Yang ketiga adalah reportase atau laporan, yaitu naskah penyampaian informasi yang bersifat faktual tentang suatu masalah. Contohnya reportase kondisi lalu lintas jalan raya di tahun baru. Yang keempat adalah artikel, yaitu karangan yang dimuat di majalah, koran, atau media massa lainnya. Yang kelima adalah makalah, yaitu jenis karangan ilmiah yang lebih khusus pada karya tulis, yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif. Makalah bisa ditulis oleh seseorang atau kelompok. Yang keenam adalah karya ilmiah, yaitu karangan yang berisi tentang hasil pemikiran, pengamatan, atau tinjauan yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Fungsi karya ilmiah adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Contoh karya ilmiah adalah skripsi, tesis, dan lain-lain. Berdasarkan cara penyajiannya, karangan atau teks non-fiksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Karangan non-fiksi kreatif. Pada teks atau non-fiksi kreatif, tulisan berdasarkan sumber yang otentik, kemudian dikembangkan dengan imajinasi penulis, sehingga kita bisa merasa nyaman dalam membacanya. Contohnya penulisan tentang biografi, perjalanan, sains, alam, dan lain-lain. Yang kedua adalah karangan non-fiksi murni.
Pada karangan non-fiksi murni, pengembangan tulisannya berdasarkan penelitian, data asli, dan otentik, serta bukti pendukung yang jelas. Contohnya antara lain makalah, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain. Karangan non-fiksi mempunyai beberapa ciri-ciri, di antaranya 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan tidak menggunakan gaya bahasa atau majas. 2. Menggunakan kata denotatif atau kata yang memiliki makna sebenarnya. Contohnya kambing hitam. Makna sebenarnya adalah kambing berwarna hitam. Ciri yang ketiga adalah berbentuk karangan ilmiah. 4. Ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. 5. Ditulis berdasarkan fakta. Anak-anak, setiap karya sastra berbentuk karangan pasti memiliki unsur yang terkandung di dalamnya. Begitupun dengan karangan non-fiksi. Adapun unsur-unsur dalam karangan non-fiksi antara lain 1. Ide atau topik atau tema, yaitu pokok permasalahan yang akan ditulis dalam karangan. Yang kedua adalah data. Data yaitu segala hal yang berkaitan dengan objek atau permasalahan dalam karangan. Yang ketiga adalah pembukaan, yaitu bagian pengantar karangan non-fiksi. 4. Analisa, yaitu mengolah data yang sudah terkumpul. 5. Kesimpulan, yaitu simpulan atau garis besar karangan. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.